Jadi belakangan ini tuh dunia lagi apa ya? Dunia hukum gitu lagi banyak ngomongin soal advisory opinion. Iya. Dari ICJ yang katanya bisa jadi tonggak penting soal tanggung jawab negara dalam krisis iklim. Nah, menurut Bapak, seberapa penting sih pendapat dari Mahkamah Internasional ini untuk memperjelas tanggung jawab negara-negara terhadap krisis iklim? Oke, tentu ini bisa kita anggap sebagai suatu breakthrough ya, terobosan, atau kita bisa dapat katakan juga sebagai sebuah decision yang landmark gitu ya, yang monumental dalam perubahan iklim ini sendiri. Karena kan akhir-akhir ini ketika kemudian Trump menarik diri dari Paris Agreement, orang mulai pesimis terhadap apakah Paris Agreement yang disahkan di tahun 2015 ini akan kemudian memiliki dampak dalam memitigasi perubahan iklim itu sendiri. Karena kemudian the hegemonic kekuatan besar nggak ikut terlibat dalam memenuhi kewajiban-kewajiban di dalam Paris Agreement itu sendiri. Lalu kemudian AO ini muncul sebagai bentuk ya berarti ada kewajiban yang mengikat secara hukum internasional atau legally binding untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam climate treaties, yaitu tadi yang disebut UNFCCC Conventions, kemudian Kyoto Protocol, dan juga Paris Agreement itu sendiri. Bahkan mahkamah juga bilang ketika negara tidak memenuhi itu gitu ya, maka kemudian akan ada dampak yang disebut dengan tanggung jawab internasional yang kita sebut sebagai ketika tidak terpenuhinya itu disebut sebagai International Wrongful Act. Sehingga negara bisa saja dituntut untuk memberikan kompensasi, restitusi, dan juga memperbaiki atau repetitions ya kepada kondisi yang awal. Artinya AO ini memberikan dampak yang masif dalam konstelasi politik dunia bahwa harus serius atau harus punya komitmen yang tinggi terhadap perubahan iklim itu sendiri. Bahkan yang menariknya menurut saya yang perlu juga digarisbawahi adalah sejarah lahirnya AO ini sendiri. Kalau kita lihat ini sebenarnya perjuangannya adalah perjuangan akar rumput. Jadi dimulai dari perjuangan mahasiswa-mahasiswa di Vanuatu ya, di kepulauan di island yang kecil itu gitu, yang kemudian memperdebatkan isu ini dalam konteks diskusi mereka. Lalu kemudian mereka mendorong negaranya yaitu Vanuatu untuk kemudian mengadvokasi isu ini sehingga dibawa ke General Assembly atau di Majelis Umum untuk kemudian dibahas. Akhirnya kemudian Majelis Umum mengeluarkan resolusi 77/276 gitu ya, yang kemudian meminta advisory kepada Mahkamah Internasional berkaitan dengan sejauh apa tanggung jawab setiap negara untuk kemudian melakukan perbaikan dalam perubahan iklim dan apa konsekuensi ketika negara-negara itu tidak terlibat. Di sini kita bisa lihat bahwa kemudian ternyata gerakan akar rumput gitu ya, bisa memberikan landscape yang baru atau warna yang baru dalam politik global berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim itu sendiri.